Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bertemu lagi sama Bu Eka ya. Hari ini kita akan belajar lanjutan dari bab sebelumnya, bab 1 subbab B tentang pemanfaatan SDA. Sudah siap belajarnya? Mari kita lanjut. Oke, tujuan dari pembelajaran hari ini adalah kalian diharapkan mampu mendeskripsikan keragaman alam Indonesia dan nanti kalian pun mampu menganalisis pemanfaatan sumber daya alam yang ada di Indonesia. Nah, ini tujuan dari pembelajaran hari ini. Oke, nanti kalian akan ketemu LK5. Nah, LK5 ini nanti akan Ibu satukan di tugas LK6 dan LK7. Nah, di pertama kalian akan ada artikel mengenai kandungan SDA yang terdapat di tambang Freeport. Nah, di sini bisa kamu lihat seberapa besar potensi pertambangan Freeport yang ada di Indonesia dan bagaimana pengelolaannya saat ini. Sebelum itu kalian harus paham dulu apa itu pengertian SDA. SDA adalah segala sesuatu yang ada di sekitar alam lingkungan hidup kita yang mampu kita manfaatkan dan tujuannya untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia agar lebih sejahtera. Nah, di sini bisa kita lihat kata kunci dari SDA adalah segala sesuatu yang ada di alam dan yang bisa kita manfaatkan. Oke, kamu lihat gambar kirimu. Nah, kenapa ini disebut SDA? Karena ini pertambangannya sudah dimanfaatkan oleh manusia, makanya SDA. Dan lihat yang gambar sebelah kananmu. Nah, kenapa ini dikatakan SDA? Nah, ini dikatakan SDA karena tanahnya sudah kita manfaatkan. Dimanfaatkan kita tanamin padi, jadinya pertanian. Sekarang untuk memperjelas pemahamanmu, coba dilihat di slide yang ini. Nah, yang kiri ini apakah SDA? Coba diingat tadi pengertian SDA apa? Ya, betul. Yang kiri ini belum kita katakan SDA karena tanahnya belum kita manfaatkan. Tanah ini kan tetap berasal dari alam ya, tapi belum kita manfaatkan, makanya belum SDA. Tapi kalau yang gambar kanan ini dikatakan SDA, kenapa? Karena yang tanah yang tadi, yang kosong tadi sudah kita tanamin pohon sawit, maka sudah kita manfaatkan. Nah, ini bilang SDA. Kalau yang kiri ini disebutnya potensi SDA, karena berpotensi dijadikan SDA, tapi kalau sudah kita manfaatkan. Nah, penggolongan SDA itu ada banyak ya, tapi di sini kita hanya menggolongkannya berdasarkan pembaharuannya atau kelestariannya. SDA dibagi dua jenis, ada SDA yang diperbarui atau bahasa Inggrisnya renewable resource dan sumber daya alam yang tidak dapat dibaharui atau non-renewable resource. Sekarang kamu perhatikan dulu pengertiannya dan kamu cari pembedanya. Oke, yang jadi pembedanya di sini adalah kalau renewable resource, dia SDA-nya bisa kita pakai berulang-ulang dan dapat kita lestarikan. Sedangkan kalau non atau unrenewable resource, ini SDA-nya tidak mampu didaur ulang sehingga sifatnya ini sulit untuk dilestarikan dan bisa habis atau bisa punah. Nah, walaupun dia namanya renewable resource, bukan berarti bisa kita pakai sesuka kita ya, tapi juga bisa habis kalau penggunaannya dieksploitasi berlebihan. Contoh dari renewable resource itu ada sinar matahari, arus air laut, udara, sumber daya alam pertanian, perkebunan, dan lainnya. Sedangkan kalau unrenewable resource, contohnya ada minyak bumi, batu bara, timah, gas alam, biasanya barang tambang ya, kalau unrenewable ini. Nah, di kelas 8 ini kamu belajar SDA itu cuma 3 jenis, ada SDA hutan, SDA tambang, dan SDA kemaritiman. Sebenarnya 3 SDA ini pun sudah kalian pelajari di kelas 7, ini hanya mengingatkan saja. Oke, kita SDA hutan dulu ya. Nah, berdasarkan data tahun 2018, sekitar 63% daratan Indonesia tuh berupa hutan atau sekitar 120,6 juta hektar. Nah, SDA hutan ini dibagi jadi 3, yaitu ada hutan produksi, hutan lindung, dan hutan konservasi. Hutan produksi seperti namanya, dia fungsinya untuk memproduksi bahan-bahan baku industri. Seperti misalkan untuk buat ban, itu kan bahan utamanya dari karet. Nah, karet ini kan asalnya dari hutan. Atau mau buat kertas itu kan asalnya dari
pohon gitu kan, dari batang. Nah itu ambilnya dari hutan. Nah itu contoh hutan produksi. Jadi emang sengaja ditanam untuk produksi. Sedangkan kalau hutan lindung, seperti namanya lindung, berarti fungsinya untuk melindungi lingkungan hidup sekitarnya. Nah hutan lindung ini harus kita jaga, karena jika dia mengalami kerusakan, yang akan mengalami kerugian itu adalah masyarakat di sekitarnya. Misalkan kalau hutan lindung rusak, berarti wilayah sekitarnya bisa terjadi banjir, tanah longsor, dan bencana lainnya. Sedangkan kalau hutan konservasi, fungsi utamanya untuk melestarikan keanekaragaman tumbuhan dan satwa liar serta ekosistem di sekitarnya. Nah, kalau hutan konservasi tujuan utamanya buat menjaga flora dan fauna ya, tapi juga fungsi utamanya melindungi kawasan sekitarnya. Sedangkan hutan konservasi ini dibagi jadi dua jenis lagi, yaitu kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam. Kawasan suaka alam dibagi jadi dua, cagar alam dan suaka marga satwa. Kita bahas yang dua ini dulu ya. Nah ini hutan suaka alam, ada cagar alam, ada suaka marga satwa. Sekarang kamu lihat keduanya, kamu cari perbedaannya. Nah, perbedaannya, kalau cagar alam ini adalah fungsinya sama untuk menjaga flora fauna, hanya saja dia itu perkembangannya berlangsung secara alami. Sedangkan kalau suaka marga satwa, dia kelangsungan hidupnya itu melalui pembinaan terhadap habitatnya. Jadi kalau cagar alam dia dominan lebih tumbuh alami flora dan faunanya, sedangkan kalau suaka marga satwa dia biasanya ada campur tangan manusia. Dan ada satu lagi, kalau suaka marga satwa itu biasanya memiliki ciri-ciri khas tertentu. Maksudnya misalkan dia lebih misalnya suaka marga satwa Tanjung Puting, nah dia itu lebih ciri khasnya menjaga orang utan. Terus kalau suaka marga satwa Ujung Kulon, dia lebih ke badak bercula satu. Jadi kalau suaka marga satwa tuh ada ciri khas tertentunya. Nah ini contoh cagar alam yang ada di Indonesia, bisa kamu lihat. Jadi banyak ya cagar alamnya, ini hanya ibu tulis yang terkenal aja. Nah, di sini bisa lihat keanekaragaman yang dijaga. Nah, ini contoh-contoh cagar alamnya. Ini Cibodas ya. Ini anak Gunung Krakatau. Nah, ini kawasan suaka marga satwa di Indonesia yang cukup terkenal. Nah, ini bisa kamu lihat kan dia punya ciri khasnya nih. Kalau Kulon Progo kayak ada babi rusanya. Terus kalau Waikambas lebih ke gajah kayak gitu. Nah, ini contohnya. Ini yang Waikambas, ini yang di Ujung Kulon. Ini suaka marga satwa Komodo. Ini Banteng. Oke, berikutnya kawasan pelestarian alam. Nah, kalau kawasan pelestarian alam ini bentuknya berupa hutan yang memiliki ciri khas atau memiliki fungsi pokok untuk melindungi kehidupan, ngawetin aneka ragam jenis flora fauna juga. Kemudian juga harus kita lestarikan. Nah, ini dibagi jadi tiga, ada taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya atau tahura. Nah, kita akan lihat ya bedanya di antara tiga taman nasional ini, di antara tiga kawasan pelestarian alam ini. Yang pertama taman nasional dulu. Taman nasional itu kawasan yang ekosistemnya itu dibiarkan asli dan fungsi utamanya dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, untuk pendidikan atau ilmu pengetahuan dan mengelola sistem zonasi, maksudnya zonasi hutan ya. Nah ini ada 6 taman nasional yang udah menjadi warisan dunia yang sudah terkenal ya. Ada Taman Nasional Lawrence di tengah dan selatan Papua, ada Taman Nasional Komodo di Nusa Tenggara, ada Taman Nasional Kerinci, Jambi, Taman Nasional Ujung Kulon di Banten, Taman Nasional Bukit Barisan di Lampung, dan Taman Nasional Gunung Leser di Aceh dan Sumatera Utara. Nah, ini 6 taman nasional yang besar yang terkenal di Indonesia. Jadi kalau taman nasional itu dia ekosistemnya asli, jadi dibiarkan gitu aja. Apakah kita boleh ke taman nasional?
Ya, tentu saja kita boleh, tapi tujuannya untuk penelitian atau pendidikan, dan kita harus perlu izin untuk masuk ke Taman Nasional. Nah, ini contoh Taman Nasional Gunung Leser, Taman Nasional Lawrence. Ini baru Gunung Leser. Kemudian sekarang ke Taman Wisata Alam. Nah, kalau Taman Wisata Alam ini kawasan pelestarian alam yang dimanfaatkan lebih untuk rekreasi dan pariwisata. Jadi semua orang boleh datang sini, yang penting tidak merusak tamannya. Jadi tujuannya emang untuk menikmati wisata alam. Nah, ini contoh taman wisata alam yang ada di Indonesia. Mungkin salah satu di antara kalian ada yang pernah kesini nih. Nah, ini contohnya ya, ada Taman Wisata Alam Tangkuban Perahu. Ini yang di Grojogan Sewu di Jawa. Ini yang Gunung Mati ya. Ini yang kawasan Kapuk. Ini di Jakarta nih ada. Nah, ini yang di Tegal. Ini yang jadi pemandian air panas. Oke, berikutnya Taman Hutan Raya atau Tahura. Nah, kalau Tahura ini kawasan dilestarikan tujuannya untuk koleksi tumbuhan dan satwa. Tujuannya dimanfaatkan untuk ilmu pengetahuan boleh, buat penelitian boleh, buat pendidikan boleh, buat pariwisata dan rekreasi di sini juga boleh. Jadi dia fungsinya ada dua ya. Nah, ini contoh-contoh Tahura yang ada di Indonesia. Nah, ini Taman Cut Nyadin ya yang di Aceh. Nah, ini yang di Kalimantan Tahura Bung Hatta. Ini yang di Bandung Tahura Juanda. Nah, ini yang di Depok Tahura Pancoran Mas. Nah, ini yang terbaru Tahura yang di Bali, belum lama dibuka ya. Nah, ini Tahura yang lainnya. Oke, hutan selesai. Sekarang kita ngomongin SDA tambang. Nah, pembagian SDA tambang berdasarkan UU nomor 11 tahun 67 itu ada 3 golongan. Diingat ada golongan A, golongan B, golongan C. Kalau golongan A disebutnya golongan strategis. Mengapa strategis? Karena ini sangat penting untuk pertahanan dan keamanan negara. Sehingga golongan A ini biasanya yang boleh mengelola hanya negara atau pemerintah. Contohnya ada minyak bumi, gas bumi, ada tembaga, besi, aluminium, timah putih, batu bara juga termasuk golongan A. Kemudian golongan B itu kategorinya vital. Nah, maksud dari vital adalah karena golongan B itu sangat penting untuk memenuhi kehidupan hajat hidup orang banyak. Contohnya ada emas, perak, kemudian tembaga, seng, permata, dan lain-lain. Nah, golongan B ini yang mengelola itu boleh pihak swasta, tapi biasanya harus izin pemerintah atau kerjasama dengan pemerintah. Nah, golongan C dikategorikan golongan industri karena golongan ini itu memiliki nilai ekonomis, menyangkut hidup orang banyak juga, tapi tidak secara langsung. Sehingga golongan C ini boleh masyarakat umum pun mengelolanya. Nah, contohnya ada pasir, batu kapur, kemudian ada tanah liat, belerang, dan lain-lain. Nah, kemudian dalam memanfaatkan SDA tambang biasanya itu ada 4 tahapan yang dilalui. Ada tahap prospeksi. Prospeksi ini artinya menyelidiki dan mencari. Jadi proses menemukan endapan barang tambang yang diperkirakan bermanfaat. Kemudian ada tahap eksplorasi. Eksplorasi ini intinya mengetahui karakteristik barang tambang yang akan diambil. Karakteristiknya bisa berupa ukurannya, bentuknya, jumlahnya, kadarnya berapa. Nah, nanti kalau memang sudah kira-kira memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi, baru dilakukan tahap berikutnya, yaitu tahap eksploitasi. Eksploitasi ini berarti dia sudah di tahap mengambil dan mengangkut endapan tersebut, dipindahkan untuk diolah. Nah, tahap terakhir tadi kan dieksploitasi itu barang tambangnya masih berupa barang mentah ya. Nah, ini harus diolah dulu. Diolah itu artinya dimurnikan, kadarnya ditinggikan lagi, dipisahkan yang penting dan gak pentingnya. Nanti
kalau sudah diolah bisa kita gunakan di kehidupan kita sehari-hari. Nah, diingat tadi 4 prosesnya ya. Ada prospeksi, menyelidiki dan mencari. Eksplorasi itu tadi intinya mengetahui karakteristik. Eksploitasi ini diambil dan diangkut. Pengolahan itu dimurnikan. Oke, nah tadi ini sudah ya. Nah, di LK6 itu kamu sudah diajarkan tadi sebelumnya sama Bu Eka, tinggal diisi aja tabelnya. Nah, sekarang yang terakhir, SDA kemaritiman. Ayo, ada yang tahu tidak mengapa Indonesia disebut negara maritim? Ya betul, Indonesia disebut negara maritim karena hampir 2/3 wilayahnya itu berupa lautan. Nah, kita lihat potensi maritim yang dimiliki Indonesia ada apa aja. Sumber daya hayatinya itu hampir 37% sumber daya hayati di dunia tuh ada di Indonesia, yang bentuknya berupa terumbu karang. 17% terumbu karang dunia ada di Indonesia, 30% hutan bakau dan padang lamun dunia tuh ada di Indonesia. Nah, potensi maritiman itu dibagi jadi 3, ada di perikanan, energi kelautan, dan wisata bahari. Nah, untuk perikanan ini potensi perikanannya. Nah, Indonesia itu budidaya lautnya seluas 12,55 juta hektar. Per tahun menghasilkan ikan sekitar 6,5 juta ton. Kemudian kalau ikan payau itu yang gabungan tawar dan laut ya, itu sekitar 2,96 juta hektar. Kemudian spesies ikan di Indonesia tuh ada 8.500 spesies, hampir 37% ikan dunia tuh ada di Indonesia. Untuk rumput lautnya ada 555 spesies, sedangkan terumbu karangnya ada 950 spesies. Wow, sungguh kaya sekali ya sumber daya hayati maritim Indonesia. Nah, ini sekarang energi kita nyebutnya potensi ya. Kenapa? Karena sama Indonesia belum dimanfaatkan secara maksimal. Karena untuk memanfaatkan energi ini untuk menjadi listrik itu diperlukan modal yang cukup besar. Tapi kita lihat dulu energi potensinya ada apa aja. Ada energi pasang surut. Jadi ini menggunakan atau memanfaatkan pasang surut air laut ya. Energi gelombang laut. Nah, ini gelombang laut Indonesia kan beberapa tempat cukup besar. Arus laut. Kemudian juga ada energi panas laut atau ocean thermal energy. Nah, ini bisa dikembangkan jadi listrik. Nah, kalau untuk wisata bahari itu bisa dilakukan di area pesisir, laut maupun pulau-pulau kecil sekitarnya. Nah, aktivitas apa yang biasa kita lakukan kalau wisata bahari? Kamu bisa berjemur, berenang, mancing, snorkeling, diving, fotografi bawah laut juga bisa. Ini ada LK7, LK8, ini Ibu. Nah, kalau tadi kamu udah belajar keanekaragaman SDA, sekarang kita belajar bagaimana pemanfaatan SDA yang ada di Indonesia agar memiliki nilai ekonomi dan tetap menjaga SDA-nya agar terus menjadi pembangunan berkelanjutan. Nah, ini adalah 3 hal yang mempengaruhi perubahan SDA yang ada di lingkungan kita sekitar. Yang pertama, ada populasi manusia. Nah, makin banyak populasinya, maka tingkat konsumsi akan makin tinggi sehingga mempercepat perubahan SDA atau mempercepat berkurangnya SDA. Yang kedua adalah bagaimana cara ketika mengeksploitasi SDA. SDA boleh tidak dieksploitasi? Nah, tentu saja boleh. Nah, tapi eksploitasinya dilarang berlebihan. Lalu kita memikirkan juga bagaimana manfaatkan ngambil ini dengan menggunakan teknologi yang bisa memecahkan masalah kita atau kita mencari teknologi lainnya. Nah, ditambah lagi nanti banyak pencemaran dan kerusakan lingkungan. Nah, ini akan mempercepat perubahan SDA yang ada di Indonesia. Oke, itu saja penjelasan dari Bu Eka. Semoga kalian memahami subbab B ya. Dipelajari lagi dan kita akan ketemu lagi nanti di subbab C. Semangat semuanya. Bye bye.